Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami dari mata kuliah Komunikasi Bisnis Strata 2 di Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Dian Ayunita dan rekan saya Novianti, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan peran etika dan komunikasi bisnis dan implikasinya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Harapan saya, presentasi ini bisa memberikan wawasan baru dan membuka diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, peran etika dalam komunikasi bisnis dan implikasinya terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, komunikasi yang etis menjadi landasan penting bagi keberhasilan perusahaan. Etika bukan hanya soal benar atau salah, tetapi juga tentang membangun kepercayaan jangka panjang dengan stakeholder. Ketika komunikasi dilakukan secara etis, maka kepercayaan masyarakat meningkat, reputasi perusahaan terjaga, dan program CSR pun menjadi lebih efektif. Tantangan dan pentingnya etika dalam komunikasi bisnis. Menerapkan komunikasi etis bukan tanpa tantangan. Banyak perusahaan yang masih inkonsisten antara komunikasi internal dan komunikasi eksternal mereka. Jika komunikasi dilakukan secara tidak etis, hal ini bisa merusak kepercayaan publik dan menurunkan efektivitas CSR. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana etika komunikasi berkontribusi terhadap keberhasilan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya di industri manufaktur nasional. Untuk selanjutnya, prinsip etika dan komunikasi bisnis. Komunikasi etis dibangun di atas prinsip utama seperti transparansi, kejujuran, akuntabilitas, dan empati. Beberapa teori etika mendasari pendekatan ini. Di antaranya itu ada deontologi, konsekuensialisme, dan virtue actis. Deontologi adalah menekankan kewajiban moral untuk menjaga integritas, sedangkan konsekuensialisme adalah menilai dampak jangka panjang terhadap stakeholder, dan virtue ethics itu fokus pada pembentukan karakter moral yang baik dalam organisasi. Peran etika dalam meningkatkan efektivitas CSR. Di sini tuh ada 3. Mengapa etika komunikasi begitu penting dalam CSR? Karena komunikasi yang jujur dan transparan terbukti meningkatkan loyalitas konsumen. Sebanyak 67% konsumen mendukung perusahaan yang menyampaikan informasi CSR secara terbuka. Selain itu, saat terjadi krisis komunikasi yang etis, membantu memulihkan kepercayaan dan memperkuat reputasi perusahaan tersebut. Metode penelitian studi kasus yang analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi internal perusahaan. Kami menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validasi hasil.
dan fokus studi adalah pada perusahaan manufaktur nasional yang ada di Indonesia. Hasil studi kasusnya, dampak komunikasi etis pada CSR. Dari studi kasus ini, kami menemukan bahwa komunikasi etis berdampak signifikan. Keterlibatan masyarakat meningkat dari 42% menjadi 80%, dan kepuasan stakeholder melonjak dari 3,1 ke 4,5 dari skala 1 sampai 5. Bahkan, publikasi media yang positif terhadap perusahaan meningkat sebesar 52%. Ini menunjukkan bahwa etika komunikasi memang membawa hasil nyata. Model implementasi komunikasi etis dalam CSR. Di sini ada 4, yaitu ada berikut adalah model implementasi komunikasi etis yang dapat diterapkan di perusahaan. Yang pertama, ada transparansi data. Penggunaan dashboard real time untuk transparansi data. Dan yang kedua, ada audit komunikasi secara independen atau audit etika. Yang ketiga, pelatihan intensif bagi tim CSR dan komunikasi. Dan yang keempat, survei rutin terhadap stakeholder untuk memahami ekspektasi dan persepsi mereka. Untuk slide selanjutnya itu komunikasi etis sebagai strategi CSR berkelanjutan. Komunikasi etis bukan hanya alat, tapi strategi berkelanjutan. Pertama, ia menciptakan kepercayaan jangka panjang. Kedua, memberi legitimasi sosial, perusahaan dianggap bertanggung jawab. Dan yang ketiga, menjadi keunggulan kompetitif karena perusahaan dengan etika komunikasi yang baik akan lebih dipercaya oleh publik dan mitra bisnis. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulannya, integrasi nilai-nilai etika seperti kejujuran dan akuntabilitas dalam komunikasi sangat penting. Kami merekomendasikan agar perusahaan mengembangkan sistem informasi CSR yang transparan, melakukan audit komunikasi secara berkala, dan melatih tim komunikasi agar mampu menyampaikan informasi secara empatik dan aktual. Kita masuk ke slide terakhir, langkah selanjutnya dan implikasi penelitian. Penelitian ini membuka jalan untuk riset lanjutan tentang hubungan antara etika komunikasi, teknologi informasi, dan loyalitas stakeholder. Kami berharap perusahaan manufaktur di Indonesia bisa mengadopsi model komunikasi etis ini untuk meningkatkan reputasi dan dampak sosial yang berkelanjutan. Oke, sekian presentasinya. Saya akan ingin bertanya kepada audiens. Bu Novi, apakah ada pertanyaan dari hasil presentasi saya atau masukan dari hasil presentasi saya, Ibu? Tadi saya sempat izin bertanya. Iya. Tadi saya sempat lihat tentang prinsip etika dan komunikasi bisnis yang menyangkut teori pendukung. Ada deontologi. Deontologi. Bisa nggak digambarkan contoh teori pendukung deontologi yang dimaksud dalam prinsip etika dan komunikasi bisnis yang dijabarkan tadi seperti apa contohnya gitu? Oke, baik. Tadi deontologi ya? Kayaknya di slide 4 deh kalau nggak salah. Oke, deontologi. Itu kan kewajiban moral menjaga integritas ya. Teori pendukung
Yang dimaksud dalam prinsip etika ya, komunikasi bisnis yang dijabarkan seperti apa? Yang dimaksud Ibu mungkin seperti itu ya? Iya. Oke, saya akan coba jawab. Contoh kasusnya mungkin saya coba dari contoh kasusnya ya Bu ya. Sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia menghadapi isu pencemaran lingkungan akibat limbah produksi. Sebelum masalah ini viral di media sosial atau diliput media, manajemen memilih untuk secara jujur dan proaktif menginformasikan kepada publik dan stakeholder bahwa ada kesalahan teknis di sistem pengolahan limbah dan sedang dilakukan perbaikan. Nah, untuk tindakan etis deontologinya, manajemen itu bertindak berdasarkan kewajiban moral untuk mengatakan kebenaran dan menjaga integritas, bukan karena dampaknya seperti menghindari kerugian reputasi atau hukum, tetapi karena itu ada hal yang benar secara prinsipal. Terus dalam teori deontologi dari filsuf Immanuel Kant yang menjadi dasar penilaian, moral bukanlah akibat dari tindakan, tetapi apakah tindakan tersebut sesuai dengan kewajiban dan prinsip moral universal. Dalam contoh ini, kejujuran kepada publik dilakukan karena itu adalah kewajiban etis, terlepas dari apakah itu merugikan perusahaan secara jangka pendek, gitu Bu. Atau mau saya coba jelasin lagi secara singkat? Oke. Siap. Oke, saya bantu jelaskan lagi secara singkat. Deontologi adalah teori etika yang menekankan bahwa suatu tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan kewajiban moral, bukan akibat atau hasil dari tindakan tersebut, Bu. Dan dalam deontologi, yang penting adalah melakukan hal yang benar karena itu adalah kewajiban, seperti berkata jujur, menepati janji, atau bertindak adil tanpa memperhitungkan apakah hasilnya menguntungkan atau merugikan. Jadi dari prinsip deontologi ini tuh sebenarnya kejujuran sih Bu. Untuk contohnya mungkin bisa jika sebuah perusahaan memilih untuk melaporkan kesalahan produksi meskipun bisa merusak citra, itu dianggap tindakan etis secara deontologi karena kejujuran adalah kewajiban moral, bukan karena dampaknya yang akan merugikan perusahaan itu, Bu. Oke. Oh, jadi memang lebih ke kewajiban moral ya untuk menjelaskan sejujur-jujurnya ya terhadap apa yang terjadi realnya, kenyataannya. Iya, betul. Karena deontologi itu lebih kejujuran. Oke. Untuk pertanyaan kedua, saya tertarik untuk tentang komunikasi tidak etis nih. Komunikasi tidak etis. Tidak etis. Di slide 2 kalau nggak salah tadi saya balik lagi ya. Lihat apa 3 ya? 3 betul. kayaknya. Nah, betul 3. ada. Iya. Pertanyaan dari saya adalah apa saja konsekuensi tidak etis dalam komunikasi bisnis yang dimaksud itu seperti apa gitu? Baik. Saya akan coba menjawab ya, Bu. Konsekuensi komunikasi tidak etis itu biasanya ada dua konsekuensi kalau menurut saya. Yang pertama itu hilangnya kepercayaan publik, dan yang kedua melemahnya efektivitas program CSR. Yang dimaksud hilangnya kepercayaan publik ini, jika perusahaan menyembunyikan informasi penting atau menyampaikan pesan yang menyesatkan, maka stakeholder, yaitu konsumen, masyarakat, dan investor akan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan itu. Dan yang kedua, melemahnya efektivitas program CSR. Yang saya maksud itu komunikasi yang tidak jujur membuat masyarakat ragu terhadap niat dan kesungguhan program CSR tersebut, sehingga partisipasi publik menurun dan dampak sosial dari program CSR menjadi lemah. Contoh situasinya seperti ini, Bu.
Jika perusahaan menyatakan bahwa mereka telah menjalankan program lingkungan, tapi tidak ada bukti transparan atau laporan yang akurat, maka publik bisa menganggapnya pencitraan palsu. Ini menyebabkan reputasi menurun dari CSR dianggap tidak kredibel. Atau saya bisa jelaskan lebih singkatnya lagi. Efek dari komunikasi bisnis yang tidak etis secara singkat ini tuh maksudnya yang pertama hilangnya kepercayaan stakeholder, yaitu konsumen, mitra, dan publik menjadi ragu terhadap integritas perusahaan, Ibu. Dan yang kedua, reputasi perusahaan menurun. Itu karena citra buruknya menyebar, terutama melalui media. Dan yang ketiga, ada program CSR yang menjadi tidak efektif. Itu dukungan dari partisipasi masyarakatnya menurun karena tidak percaya lagi. Ada juga krisis komunikasi dan kepercayaan. Sulitnya memulihkan nama baik saat terjadi masalah karena citranya sudah terlalu jelek juga. Jadi kepercayaan masyarakatnya menurun. Dan yang paling fatal itu menurut saya kerugian bisnis jangka panjang. Karena akan ada penurunan loyalitas, penjualan, bahkan peluang investasi di kemudian hari karena tidak adanya kepercayaan dari para investor. Gitu. Kesimpulan singkatnya sih, komunikasi yang tidak etis merusak kepercayaan, melemahkan reputasi, dan menghambat keberhasilan bisnis dari CSR tersebut ini. Oke. Karena ini materinya sangat menarik, izin bertanya satu lagi ya, Baik. Dian. Ya, baik, Ibu. Untuk pertanyaan ketiga, kayaknya ada di slide 10 kalau nggak salah deh. Tadi Slide saya juga 10. sempat catat nih. 10 tentang integritas nilai etika di kesimpulan dan rekomendasi. Yang ini. Pertanyaan saya adalah seperti apa integrasi nilai etika dalam komunikasi bisnis yang dimaksud dalam presentasi ini? Oke. Baik, saya akan jawab lagi, Bu, untuk pertanyaan dari Bu Novi. Tadi seperti apa integrasi nilai etika dalam komunikasi bisnis yang dimaksud ya dalam presentasi ini? Dalam presentasi ini. Oke, saya akan jawab. Bentuk integrasi nilai etika dalam komunikasi bisnis ini itu ada 4, Bu. Kalau menurut saya ya, ada transparansi informasi, kejujuran dalam penyampaian pesan, akuntabilitas komunikasi, dan empati terhadap stakeholders gitu. Yang dimaksud transparansi informasi itu menyampaikan data dan informasi kepada publik secara terbuka, jelas, dan tidak ditutup-tutupi. Contohnya menggunakan dashboard CSR digital real time. Dan yang kedua itu ada kejujuran dalam penyampaian pesan. Yang dimaksud itu informasi yang disampaikan harus benar dan tidak menyesatkan. Misalnya menyampaikan dampak CSR secara jujur, termasuk keterbatasannya. Jadi jangan ada yang tutup-tutupi. Dan akuntabilitas komunikasi. Yang dimaksud ini yaitu perusahaan bertanggung jawab atas semua pesan yang disampaikan dan siap dievaluasi. Misalnya melakukan audit komunikasi secara berkala. Dan yang terakhir itu empati terhadap stakeholder. Yang dimaksud saya ini mengedepankan kepedulian dan mendengarkan suara masyarakat, pelanggan, dan karyawan. Contohnya itu rutin mengadakan survei untuk memahami ekspektasi mereka. Jadi pendekatan masyarakat juga ya. Untuk penjelasan singkatnya akan saya bantu coba lagi. Integrasi nilai etika dalam komunikasi bisnis. Integrasi nilai etika dalam komunikasi bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip moral seperti transparansi, kejujuran, akuntabilitas, dan empati dalam setiap aktivitas komunikasi perusahaan, baik kepada internal, yaitu mungkin karyawan, maupun eksternal, yaitu konsumen dan masyarakat. Tujuannya untuk membangun kepercayaan, menjaga reputasi, dan mendukung keberhasilan program CSR yang berkelanjutan kemudiannya, Bu.
Untuk singkatnya Mm-mm. sih yang dimaksud tuh gini ya, mungkin. Integrasi itu nilai etika adalah cara perusahaan memastikan komunikasi dilakukan secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab demi membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan stakeholder. Begitu, Ibu. Oke, oke. Udah sangat jelas sekali penjelasannya, Kak Dian. Terima kasih. Sesi untuk hari ini eh, sangat bagus ya untuk penjabarannya. Baik, terima kasih Ibu Novi. Oke, saya Oke, sih udah nggak ada pertanyaan, Kak Dian. sudah cukup semua, berarti sudah cukup jelas untuk hasil Iya, presentasi dan ah, untuk iya, pertanyaannya ya. oke. Iya, Kak Dian. Oke. Baik, berarti untuk sesi presentasi ini sudah cukup, sudah selesai. Akan saya tutup ya, Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu, untuk waktu kehadiran sempat waktunya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.